Teman-teman, selamat datang di saluran kosmik kami, Antariksa X. Hari ini kita akan kembali menyelami kedalaman alam semesta, tapi kali ini kita akan menembus es. Secara harfiah, berlangganan, sukai, dan bersiaplah untuk menyelami misteri kosmos yang baru. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita mulai. Di langit gelap yang tak terbatas, teleskop James Webb tampak hanya seperti sebuah titik. Kecil, jauh, hampir hilang di antara bintang-bintang. Tapi di titik kecil ini, terkumpul kekuatan seluruh generasi ilmuwan, insinyur dan pemimpi. Ini lebih dari sekadar teleskop. Ini adalah jendela ke masa lalu. Ini adalah telinga yang menempel pada jalinan alam semesta itu sendiri. Ia tidak berisik, tidak berkedip, tidak menuntut perhatian. Ia hanya mengamati, diam-diam, dengan sabar, dengan akurasi yang luar biasa. Ia diluncurkan untuk melihat ke awal waktu, ke zaman ketika bintang-bintang pertama lahir. Tapi, di luar dugaan, ia juga berguna untuk tujuan yang jauh lebih dekat. Ia mulai melihat apa yang sebelumnya tersembunyi di dalam tata surya kita sendiri. Di balik sudut, dunia es yang sebelumnya tidak menarik perhatian, kini menjadi objek pengamatan yang paling menarik. Europa dan Enceladus. Nama-nama mereka terdengar seperti baris-baris puisi. Di permukaan beku yang retak dan penuh misteri, tersembunyi kemungkinan samudra di bawahnya, dan mungkin rahasia kehidupan yang belum pernah kita temukan. Satelit-satelit ini tidak besar. Europa, sedikit lebih kecil dari bulan. Enceladus, sangat kecil, tidak lebih besar dari asteroid besar. Tapi struktur internal mereka adalah misteri. Karena di bawah permukaan es mereka diduga tersembunyi samudra global. Air di dalamnya bisa lebih banyak daripada di Samudra Pasifik, Atlantik dan Hindia, jika digabungkan. Permukaan es yang retak dan bersinar samar ini menandakan aktivitas di bawahnya. Samudra hangat yang tersembunyi, terus bergerak di balik lapisan es tebal. Teleskop Webb tidak bisa mengebor. Ia tidak bisa mendekat. Tapi ia punya keunggulan lain, ia bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Ia menangkap cahaya yang tersembunyi dalam rentang inframerah. Cahaya termal, cahaya yang dipancarkan bukan oleh matahari, melainkan oleh objek itu sendiri. Dan cahaya ini menceritakan lebih banyak dari yang siapapun duga. Melihat Enceladus, teleskop melihat geyser menyembur dari bawah permukaan. Semburan air, gas, dan es yang nyata terlontar dengan kecepatan ratusan meter per detik. Semburan ini naik keluar angkasa dan perlahan-lahan mengendap kembali, membentuk cincin tipis di sekitar Saturnus. Tapi sebagian dari partikel-partikel ini ditangkap oleh instrumen teleskop. Dan kemudian keajaiban dimulai. Cahaya yang dipantulkan dari partikel-partikel ini terpecah menjadi spektrum. Dari spektrum ini kita mengetahui apa yang terkandung dalam semburan tersebut. Para astronom pun terpukau melihat hasil temuan ini. Sebuah penemuan yang membuka tabir misteri alam semesta. Jejak molekul organik, impuritas metana, petunjuk amonia. Semua ini adalah kimia yang di bumi sangat terkait dengan kehidupan. Tentu saja itu tidak berarti ada ikan atau bakteri yang berenang di bawah permukaan. Tapi itu berarti kondisinya mungkin saja tepat. Ini seperti alam diam-diam berkata, di sini sebuah cerita mungkin terjadi. Dan yang lebih menarik lagi, teleskop tidak hanya mendeteksi geyser, tetapi juga anomali termal. Ini adalah area di mana es sedikit lebih hangat dari permukaan lainnya. Mungkin di tempat-tempat itu es lebih tipis, atau mungkin pemanasan pasang surut bekerja sedikit lebih kuat di bawahnya. Mungkin ada arus naik di sana. Mungkin itu adalah titik-titik di mana energi keluar. Dan, mungkin, di zona-zona seperti inilah, sesuatu yang menyerupai ekosistem bisa dimulai, atau bahkan bertahan. Bayangkan, sejenak saja bahwa kamu sedang berdiri di permukaan Europa. Di sekelilingmu, putih, hening, hanya retakan yang membentang jauh. Di bawah kakimu, kilometer es, dan di bawahnya, air, padat, dingin, dan gelap. Tapi dalam keheningan itu, sesuatu bergerak, sesuatu perlahan naik dari kedalaman. Mineral bercampur dengan kehangatan arus menjangkau ke atas. Ini bukan kehidupan seperti yang biasa kita kenal. Ini adalah kondisi, sebuah platform, sebuah kemungkinan.
Teleskop James Webb, bukan hanya pengamat. Ia telah menjadi saksi. Ia telah membuka babak baru dalam eksplorasi apa yang, kamu tahu, dulunya dianggap tidak mungkin. Ia membantu kita melihat dunia di mana tidak ada cahaya, tetapi ada energi. Di mana tidak ada atmosfer, tetapi ada gerakan. Di mana tidak ada biosfer, tetapi ada potensi. Dan semua ini, ini tidak jauh di galaksi lain. Semua ini ada di sini. Dalam jangkauan, tepat di samping kita, mengorbit planet-planet tetangga. Para ilmuwan selalu bermimpi menemukan kehidupan di luar bumi. Tapi sebelumnya mereka mencari jauh, ke bintang-bintang lain, ke eksoplanet. Dan sekarang, pandangan telah berbalik ke dalam, ke kita, ke tata surya, ke tempat-tempat di mana es menyembunyikan seluruh samudra. Dan pergeseran perspektif ini, ini bukan hanya perubahan ilmiah, ini adalah perubahan pemikiran yang nyata. Ketika Webb menemukan jejak karbon, banyak orang berpikir, hey, itu bukan hal istimewa. Lagi pula, karbon ditemukan di meteorit, di komet. Tapi kemudian ditemukan bahwa molekul-molekul ini tidak hanya berada di permukaan, mereka ada di dalam semburan yang dikeluarkan dari dalam. Itu berarti mereka berasal dari samudra, dari kedalaman, dari tempat yang belum pernah dicapai oleh probe manapun. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengamati dan bermimpi. Karena jika, suatu hari nanti, kita memang menemukan kehidupan ekstraterestrial, sangat mungkin, itu tidak akan berada di eksoplanet yang jauh, melainkan di sini, di bawah es Europa atau Enceladus. Itu tidak akan terlihat seperti kita. Itu tidak akan menunggu kontak. Tapi fakta keberadaannya itu sendiri akan mengubah segalanya. Itu akan memberitahu kita bahwa kehidupan tidak unik. Itu adalah hasil dari kondisi. Setiap penemuan baru membuka kemungkinan yang lebih luas di alam semesta ini. Dan sementara, kamu tahu, misi-misi masa depan masih bersiap, sementara probe-probe sedang dirakit di hanggar, sementara para insinyur membuat sketsa orbit dan merancang pendarat, teleskop Webb terus mengamati. Ia tidak hanya melihat gerakan, tetapi juga struktur. Ia membaca alam semesta seperti sebuah buku, dan setiap halaman buku ini dingin, redup, tetapi penuh makna. Terkadang rasanya teleskop ini bukan hanya alat, ini hampir seperti perpanjangan pandangan manusia. Pandangan yang menjangkau kegelapan, di mana belum pernah ada orang, di mana keheningan berlangsung selama miliaran tahun. Tapi mungkin, hanya mungkin, di dalam keheningan itulah jawaban-jawaban itu berada. Saat kita mendengar kata samudra, gambaran yang langsung muncul di benak kita. Ombak, pantai, cahaya matahari berkilauan di permukaan, dan, angin. Tapi di bawah permukaan Europa atau Enceladus, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada cahaya, tidak ada angin, tidak ada langit. Di sana, itu adalah malam abadi, es abadi, dan mungkin air abadi. Di bawah lapisan es setebal beberapa kilometer di bulan-bulan ini, samudra tersembunyi. Samudra ini sangat dalam, bahkan melebihi semua samudra di bumi dalam volume. Samudra tanpa pasang surut, tanpa permukaan, tanpa bintang. Samudra di mana, selama jutaan tahun, kegelapan total telah merajalela. Tapi tahukah kamu, mungkin justru dalam keheningan inilah, awal dari sesuatu yang baru tersembunyi. Di bumi, kita sudah tahu bahwa kehidupan tidak selalu membutuhkan cahaya. Di sudut-sudut tergelap samudra kita, dekat cerobong asap hitam, ventilasi hidrotermal di dasar laut, seluruh ekosistem berkembang. Bakteri yang memakan bahan kimia, bukan sinar matahari. Hewan yang belum pernah melihat siang hari. Dan semua ini ada secara mandiri dari permukaan. Ini bukan fotosintesis, ini kemosintesis. Jika hidup berada di sini, lalu mengapa tidak bisa ada di sana, di samudra lain, di bawah lapisan es lain? Model menunjukkan bahwa di bawah es Europa dan Enceladus, beberapa proses yang sangat penting mungkin terjadi. Misalnya, pemanasan pasang surut. Itu terjadi ketika gravitasi planet induk, Jupiter atau Saturnus, secara harfiah meregangkan dan meremas bulan, menyebabkan bagian dalamnya memanas. Berkat panas internal ini, es tidak membeku sepenuhnya, dan samudra cair terus berdenyut di bawah permukaan.
Tapi, tahukah kamu, bukan hanya panas yang membuat samudra ini menarik. Di samudra ini, perbedaan kimia dapat muncul, dan itu adalah hal yang besar. Dimanapun ada energi dan zat di dekatnya yang dapat menggunakannya, reaksi mulai terjadi. Dan di mana reaksi kimia sedang berlangsung, kehidupan mungkin muncul. Mungkin itu primitif, mungkin itu mikroskopis. Tapi hey, itu tetap kehidupan. Dalam hal ini, teleskop Webb telah menjadi seperti sepasang mata yang tidak hanya mengamati permukaan, tetapi benar-benar membaca di antara baris-baris. Ia melihat apa yang dikeluarkan dari Enceladus, dan ia mendeteksi molekul yang terkait dengan organik, metana, karbon dioksida, bahkan mungkin amonia dan jejak senyawa yang mengandung belerang. Ini adalah zat yang sama yang Anda temukan di ventilasi hidrotermal bumi. Apakah ini hanya kebetulan yang menakjubkan? Atau mungkinkah ini adalah petunjuk bahwa ada keteraturan tersembunyi di balik misteri ini? Bayangkan ini, miliaran tahun di bawah es, tidak ada siang atau malam, tidak ada musim, tidak ada kehangatan dari matahari, hanya panas yang dalam dan reaksi kimia yang lambat. Dan dalam kondisi ini stabilitas. Tidak ada bencana, tidak ada perubahan mendadak, waktu untuk berkembang, waktu untuk menjadi lebih kompleks, waktu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Mungkin, hanya mungkin, ada bentuk kehidupan mikroskopis di luar sana yang mampu menahan tekanan dan dingin. Mungkin ada koloni bakteri yang hidup di dekat ventilasi panas itu. Atau tahukah kamu, seluruh sistem mungkin tertutup air bersirkulasi, naik turun, jenuh dengan mineral, dan perlahan-lahan melahirkan sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa ilmuwan sebenarnya berpikir bahwa kehidupan dalam kondisi seperti itu bisa terlihat sangat berbeda. Tanpa DNA, tanpa oksigen, dengan cara lain untuk menyimpan informasi, dengan elemen yang berbeda sebagai intinya. Kita mencari sesuatu yang akrab, tapi ya, alam semesta tidak harus terlihat seperti kita. Itulah mengapa, tahukah kamu, observasi teleskop sangat penting. Ini sebenarnya bukan mencari kehidupan itu sendiri, melainkan prasyaratnya. Ini mencari kombinasi kimia spesifik yang, ya, kita cenderung kaitkan dengan proses kehidupan. Tapi, ada juga sisi lain. Mungkin, hanya mungkin, dunia-dunia ini benar-benar steril. Mungkin kondisinya tidak cukup untuk kehidupan berkembang. Namun, itu pun penting. Karena, jujur saja memahami di mana kehidupan tidak mungkin juga merupakan langkah maju. Namun, dalam setiap spektrum, dalam setiap emisi, dalam setiap penyimpangan, kita mencari harapan. Karena jika kehidupan bisa muncul di luar sana, jauh di dalam kegelapan, maka itu berarti, ya, itu bisa ada di mana saja. Kehidupan mungkin bukan kecelakaan, melainkan aturan. Bukan pengecualian, melainkan kecenderungan. Kita tidak benar-benar tahu persis bagaimana semuanya bekerja di bawah es. Tapi kita tahu bahwa alam bisa ya, benar-benar menakjubkan. Dan bahkan jika, saat ini kosong di sana, mungkin, di masa depan, kitalah yang akan mengubahnya. Orang-orang yang membawa cahaya ke dunia bawah es ini. Suara pertama dalam keheningan yang telah berlangsung miliaran tahun. Saat teleskop James Webb mengamati dari jauh, di bumi ini, para insinyur, astrobiolog, dan pemimpi, sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya ingin mengamati, mereka ingin menjangkau dan menyentuh, untuk menembus es, untuk menurunkan probe ke celah-celah, untuk memastikan, atau ya, untuk membuktikan bahwa mereka salah. Beginilah misi-misi masa depan lahir. Misi pertama yang sedang bersiap untuk landasan peluncuran adalah Europa Clipper. Pesawat ruang angkasa NASA ini akan diluncurkan dalam beberapa tahun mendatang. Ia tidak akan mendarat di permukaan, tujuannya berbeda. Ia akan terbang melintasi Eropa puluhan kali, seperti menaiki tangga pemahaman. Ia akan memindai es, mencari titik lemah, dan menganalisis medan magnet, yang dapat memberitahu kita seberapa dalam lautan di dalamnya. Di dalamnya akan ada instrumen yang sensitif terhadap panas, kimia, dan bahkan gangguan listrik. Jika ada sesuatu yang bergerak di bawah es dimanapun, ia akan menyadarinya. Ia tidak akan memberi kita semua jawaban, tapi ia akan mengajukan pertanyaan baru.
Dan ia akan memandu gelombang berikutnya. Mereka yang tidak hanya akan terbang melintas, tetapi benar-benar akan mendarat di permukaan. Sudah ada ide-ide yang sedang dibahas pendarat, probe penembus, dan robot bawah es. Bayangkan saja sebuah drone berbentuk bola perlahan mengebor melalui es hari demi hari. Ia turun, semakin dalam, dan kemudian dalam kegelapan sebuah cahaya menyala. Kamera bawah air mulai mengirimkan gambar. Untuk saat ini, mereka hitam putih. Untuk saat ini mereka sedikit buram. Tapi kemudian, mungkin siluet, semacam gerakan, gelembung, atau mungkin hanya air kosong. Namun, bahkan jika yang kita lihat hanyalah kekosongan, momen itu tetap akan memberi kita pemahaman baru. Jadi, bagaimana dengan Enceladus? Geysernya ya, semacam jalur komunikasi langsung. Beberapa ilmuwan bahkan menyarankan bahwa kita tidak perlu mendarat sama sekali. Cukup terbang melewati gumpalan dan mengumpulkan materi, hampir seperti mengumpulkan serbuk sari. Ini cepat, aman dan tepat. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan sampel air bawah permukaan tanpa pernah menyentuh permukaan. Ada juga, Anda tahu, ide-ide yang lebih berani, seperti mengirim kendaraan bawah air otonom, seperti drone laut dalam yang kita miliki di bumi, mengajari mereka berenang buta, untuk mencari lubang hidrotermal, zona turbulen dan endapan mineral, dan bersiap, bukan untuk pertemuan dengan makhluk, tetapi untuk pertemuan dengan alam itu sendiri, bernapas dalam kegelapan total. Untuk saat ini semua ini, ya itu hanya konsep, make it, slide dalam presentasi. Tapi di balik setiap satu ada tekad dan sebuah mimpi. Dalam sejarah penjelajahan ruang angkasa, itu selalu menjadi langkah pertama. Segala sesuatu yang dulunya tampak mustahil, akhirnya, itu hanya masalah waktu. Kini, kita hanya bisa menyaksikan bulan-bulan es dari kejauhan. Tapi masa depan terbuka lebar, suatu saat, kita akan melangkah lebih dekat, dan pengetahuan kita akan melesat jauh ke depan. Ketika kita melihat bulan-bulan es yang jauh ini, Europa Enceladus, sesuatu terbangun dalam diri kita, dan itu bukan hanya rasa ingin tahu ilmiah. Itu bukan hanya pencarian kehidupan, itu Anda tahu, upaya untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Kita mencari refleksi diri kita di dalamnya. Kita melihat es, tetapi yang sebenarnya kita lihat adalah cermin. Di sana di bawah kilometer permukaan beku, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada hembusan angin. Namun, sesuatu sedang terjadi di sana. Aliran termal, geyser, pergerakan air, bahkan mungkin kimia kehidupan. Semua ini dalam kegelapan total. Dalam keheningan yang lebih tua dari bahasa apapun. Mungkin, kehidupan benar-benar ada di luar sana. Atau ya, mungkin tidak pernah ada sama sekali. Tapi jujur, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, itu sudah menjadi bagian dari pikiran yang sama, rasa ingin tahu yang sama, menjangkau untuk memahami alam semesta. Teleskop James Webb, ia tidak benar-benar memberi kita jawaban langsung. Sebaliknya, ia menunjukkan jalan. Ia menerangi tudung es dengan cahaya inframerah yang samar, dalam arti tertentu, seolah berkata, lihat. Ada sesuatu di sini, jadi kita melihat, untuk waktu yang lama, dengan sabar, dengan harapan. Anda tahu, bukan hanya sensasi yang menarik kita. Itu adalah hal yang tidak diketahui, yang tidak dapat dijelaskan, hal-hal yang benar-benar, sungguh, membutuhkan waktu. Keheningan, jujur, adalah sekutu terbesar kita dalam pencarian ini, karena hanya dalam keheningan penemuan nyata terjadi. Hanya dalam keheningan kita bisa berharap untuk mendengar, mungkin untuk pertama kalinya, detak jantung kehidupan di bawah permukaan planet lain. Satelit-satelit ini, mereka seperti botol yang dilemparkan ke lautan antar bintang. Dan di dalam setiap satu, ada pesan. Yang bisa kita lakukan sekarang, hanyalah hanya menunggu seseorang di luar sana, untuk membacanya. Sementara misi sedang bersiap untuk diluncurkan, sementara para ilmuwan sedang memeriksa data dan merencanakan orbit, kita hanya melihat ke langit. Kita menunggu. Dan kita percaya bahwa dingin tidak selalu berarti tidak ada kehidupan. Bahwa es tidak selalu kosong. Mungkin, hanya mungkin, di sudut-sudut alam semesta yang paling sunyi dan gelaplah jawaban-jawaban bersembunyi. Bukan yang keras, bukan yang cepat, tapi yang nyata. Dan Anda tahu, mungkin suatu hari, salah satu tetesan yang diambil dari permukaan Enceladus akan memberitahu kita,
kamu tidak sendirian.